أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون. Boleh nang hadis Rasulullah kan disebut nah, begitu manusia diangkat itu ke keranda, maka diikuti oleh 3 perkara: istrinya, harta bendanya, dan amal solehnya. Begitu ditanam dia itu di liang lahat, maka istrinya, harta bendanya, keluarganya pulang. Yang tinggal hanyalah amal soleh. Kalau panjenengan memiliki istri, sangat cinta kepada jenengan, begitu jenengan mati, tidak ada satupun mereka yang mau menemani Anda di tempat tidur tanah itu. Kalau seandainya Anda teman-teman memiliki anak yang sangat sayang kepada panjenengan, tapi tidak ada satupun anak yang mau tidur bersama Anda di liang lahat itu. Kalau teman-teman memiliki kawan sahabat yang setiap hari bisa duduk bersama, atau bisa saling bertukar cerita, atau saling kemudian mencurahkan satu dengan yang lainnya, kalau Anda mati, teman Anda pun tidak ada yang mau untuk menjadi teman tatkala Anda sudah berada di dalam liang lahat. Makanya di sini disebutkan wal qabru baituhu. Wadrabu firasuh, dan kemudian yaitu debu yang menjadi kasurnya. Debu yang menjadi kasurnya. Wadudu, dan kemudian cacing-cacing tanah yang menjadi teman-teman akrabnya. Kata Yazid Ar-Raqasi, bagaimana mungkin manusia lalai terhadap perkara yang besar ini? Kemanakah hati manusia sebenarnya? Menempatkan hatinya terhadap perkara sesuatu yang besar, yaitu terhadap kematian. Yazid Ar-Raqasi pernah kemudian dia berkata kepada dirinya seperti itu. Sampai udah ngonang umah berpikir, tapi berpikir seperti Yazid Ar-Raqasi. Masya Allah ya. Kemudian kembali waqala At-Taimi, kemudian berkata At-Taimi. Sekarang berkata Ibnu Taimi atau At-Taimi. Sayani qatna anni, kata dia, ada 2 hal di dalam dunia yang memutuskan dariku. Kata dia, ada 2 hal yang bisa memutuskan dariku dari segala kelezatan dunia. Ada 2 hal yang bisa memutuskan dariku dari segala kelezatan dunia. Satu, yaitu dzikrul mauti, ingat mati. Kalau menurut riwayat At-Taimi, tatkala dia dihidangkan yaitu makanan yang enak, yaitu daging kambing guling, kemudian dia merasa lapar pula sebelum hari itu karena belum makan. Begitu dia hendak mendekatkan dagingnya, kemudian makanannya itu ke mulutnya, lantas ia ingat mati. Begitu ia ingat mati, maka selera makannya hilang. Lantas dia meninggalkan makan pada hari itu. Orang tidak makan. Dheweke nek kelingan mati nganti hilang selera untuk makan. Nek dheweke kan ora ya, kelingan mati malah kepengin mangan. Kita kan itu ya. Kita kan kebalikan ya. Dimutna mati malah kepengen mangan. Lalu dia seperti itu, Masya Allah. Dan berikutnya, yang kedua, yang membuat dia memutuskan kelezatan hidup di dalam dunia, wadzikru, yaitu ingatannya tatkala dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaumul mauqif. Karena kita tahu ngesuk saben-saben manusia begitu nang padang mahsyar, setiap manusia nanti dipanggil oleh Allah untuk diadili terhadap dosa-dosa yang ia lakukan di dunia. Maka pada saat itulah manusia sudah tidak ada bisa menyeru kepada lainnya. Maka hal ini menjadi sesuatu yang membuat yaitu At-Taimi, yaitu dia memutuskan segala kelezatan hidup. Kalau menurut riwayat nek dheweke kelingan padang mahsyar, engkau bakal perbuatannya dheweke kerep diadili nang Allah, maka dia susah untuk tidur. Sampai kemudian dia tidak tidur semalaman nek dheweke kelingan masalah yaumul mahsyar, dheweke kerep diadili nang Allah. Maksudnya seperti itu. Ada 2 keadaan, kelingan mati kan kelingan di waktu itu. Dan kita tahu sing jenengane wong nang padang mahsyar kan 50.000 tahun. 50.000 tahun bayangna.
ngesuk sampean-sampean nang padang mahsyar ke 50.000 tahun mulane, yaitu ini dia berkata nek kelingan gue, dia membuat selera untuk kesenangan hidup hilang. Sampai-sampai kalau dalam riwayat yang lain keinginan untuk berhasrat mendekati istrinya. Kadang-kadang namanya suami istri kan ingin suatu saat berhubungan dengan istrinya. Tapi nek begitu dia ingin berhubungan dengan istrinya, tiba-tiba dia ingat terhadap permasalahan itu, dia kemudian lupa terhadap masalah itu. Tidak jadi, seleranya hilang, syahwatnya kemudian langsung hilang, pikirannya semuanya tertuju ke arah padang mahsyar dan tatkala dia berdiri di hadapan Allah. Masya Allah ya, bisa seperti itu. Nek dewe kewalikan ya, dia mutna seperti ini malah selak-selak pengen balik ketemu bojone ya. Kemudian berikutnya, wa kana Umar bin Abdul Aziz. Sekarang Umar bin Abdul Aziz berarti khalifah yang cukup populer, kepemimpinannya hanya 2 tahun. Dan kita tahu sebagaimana di pertemuan selanjutnya sing jenengane dunia ini tegak karena 4 perkara. Di antaranya adalah bingadlil umaroi. Jika kemudian engkau memiliki amir pemimpin Islam yang adil, sampai nek pemimpin Islam sing adil, maka dunia tegak. Kalau tidak punya, maka dunia tidak akan tegak. Di antaranya yang seperti itu kalau di dalam hadis, yaitu dunia ini akan tegak oleh 4 perkara. Di antaranya adalah bingadlil umaroi. Kalau Anda memiliki amir pemimpin Islam yang adil. Umar bin Abdul Aziz yajma'u al-ulama, dia pernah mengumpulkan ulama-ulama. Dia pernah mengumpulkan ulama-ulama suatu hari. Wa yatadzakkaruna al-mauta, maka ulama-ulama itu berbicara atau saling ingat kepada kematian. Wal kiamat, dan kiamat. Wal akhirat, dan akhirat. Jadi ulama-ulama itu dikumpulkan oleh Umar bin Abdul Aziz justru untuk membicarakan masalah kematian, akhirat, dan juga kemudian hari kiamat. Sing jenengane mati juga termasuk rangkaian dari hari akhirat, karena hari akhirat diawali manusia tatkala kemudian mati. Nah, lantas saya berguna, maka mereka semuanya tatkala membicarakan masalah kematian, masalah kiamat, masalah akhirat, mereka kemudian menangis. Hatta ka'anna baina aidihim jenazah. Itu menangisnya mereka seperti di hadapan mereka terdapat jenazah. Ulama-ulama mau begitu membicarakan masalah mati, masalah akhirat, masalah hari kiamat, mereka semuanya menangis seperti di hadapannya ada jenazah. Wah, ini menunjukkan Masya Allah. Dan kita tahulah, yang namanya menangis kepada Allah ini adalah karunia. Tidak semua manusia mudah untuk meneteskan air mata. Karena yang namanya air mata tatkala tumpah, dan itu kemudian tumpah karena Allah, ini Allah memilih hamba-hamba itu. Bukankah kalau kita melihat dari Rasulullah banyak terhadap permasalahan keutamaan menangis kepada Allah, di antaranya adalah 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah ketika tidak ada perlindungan dari Allah. Yaitu diantaranya adalah rojulun, seorang laki-laki, dzakarallah, yang ingat kepada Allah, kemudian ingat-ingat dosanya, ingat terhadap kesalahannya, kemudian ingat kepada Allah, kemudian dia menangis, meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean engkau wengi jagung dewekan, mikiri kehidupan akhirat, mikiri kematian, berpikir terhadap segala sesuatu setelah kematian atau kepulangan Anda menuju kepada Allah, atau berpikir terhadap permasalahan apa saja yang diridhai Allah sampai meneteskan air mata. Allah berkata di dalam hadis itu melalui lisan Rasulnya, Anda akan mendapatkan perlindungan dari Allah yang pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Tapi yang seperti itu tidak mudah. Kan ora gampang-gampangane ora kabian menungsa bisa. Ngono sampean. Sampeyan mengisi ki misal kabian dewek engko menjadwal. Kok jam 3:30 dewek tangi kabeh. Merenung terhadap masalah akhirat. Nanti mungkin orang yang merenung semuanya, yang nangis paling-paling 1 atau 2. Sing liyane kalah nang antuke. Sing liyane kalah oleh yang lain. Yang lainnya kalah oleh pemikiran-pemikiran yang lain. Karena yang namanya menangis itu adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan menangis itu adalah amalan yang Masya Allah, bisa menghapuskan dan bisa kemudian memadamkan api neraka. Kalau Anda memiliki air lautan dengan jumlah 7 samudera untuk memadamkan yaitu api neraka yang menyala-nyala, maka sekalipun kau mendatangkan 7 samudera lagi, air neraka itu tidak akan padam. Api neraka itu tidak pernah akan padam. Tapi satu tetes air mata yang engkau teteskan karena Allah bisa memadamkan yaitu api neraka. Masya Allah. Mulanya seperti itu. Dan berikutnya kembali ke sini. Lantas berikutnya, waqala Abu Nuaim. Sekarang berkata Abu Nuaim, karena As-Sawri itu adalah Imam Asy-Syauri. Asy-Syauri adalah idza dzukirul mautu, tatkala kemudian diingatkan, atau idza dzakaral mauta, tatkala dia ingat kepada mati. Asy-Syauri nek dheweke kelingan mati, la yang tafa'u bihi ayaman, dia maka yaitu izin untuk tidak mengajar ngaji sampai beberapa hari. Masya Allah ya. Dheweke nek kelingan mati wis pikirannya ora fokus. Terus dheweke ora mangkat mulang ngaji sampai beberapa hari karena pemikirannya susah untuk mengutarakan suatu pikirannya seolah-olah ada di alam sana semuanya. Sampai seperti itu coba. Asy-Syauri nek kelingan mati seperti itu. Dan berikutnya, berarti ngesuk nih mana Abu Salama, Ahitoni, orang mahat ngaji mungkin lagi kelingan mati. Mungkin. Ya Pak Karno ya. Kayak nih ya nek Toni ya dek orang ngaji berarti ini mati. Sampai beberapa hari. Siki kejawab Pak Karno, dek berarti Rauli Sultan. Kenapa Ahitoni jarang mangkat? Berarti bingi-bingi anu kelingan mati. Masya Allah ya. Dan berikutnya, wa in su'illa an syai'in, jika kemudian dia ditanya terhadap sesuatu, nek dheweke terus ditanya sesuatu, maka dia menjawab la adri. Padahal kita tahu yang namanya Imam Asy-Syauri adalah ulama di zamannya. Banyak ulama-ulama yang hidup di zamannya memuji terhadap fakihnya, terhadap kesolehannya, terhadap pemahaman agamanya. Tapi kalau dia lagi ingat mati, nek ditakoni hukum, maka dia menjawab la adri. Kenapa bisa seperti itu? Pemikirannya tidak memikirkan itu, tapi mikiri masalah akhirat, sehingga susah untuk berpikir kepada yang lainnya. Masya Allah ya, menunjukkan ini Masya Allah bisa pikirannya fokus mengenai teman-teman. Sampai-sampai kemudian pemikirannya yang lain bisa dilupakan, sehingga nek ditakoni seperti itu. Nah, esok kita ngirimani Ahitoni nek ditakoni hukum orang ngerti, dheweke berarti lagi kelingan mati. Dan berikutnya, dan waqala Asbat, sekarang berkata Asbat, dakarong indan Nabi, dukirong indan Nabi rujulun, disebutkan di sisi Nabi seorang laki-laki. Jadi Nabi suatu kali dengan para sahabat. Nah, ada seorang laki-laki yang bercerita tentang laki-laki lainnya di hadapan Nabi. Wasna alaihim, maka sahabat-sahabat yang lain dan orang yang bercerita itu memuji laki-laki yang disebut di hadapan Nabi. Jadi ana wong sahabat Nabi ki ngalem wong lanang liyane nang jejere Nabi. Masya Allah ya Nabi, dia laki-laki yang seperti ini, seperti itu, seperti itu. Lantas kata Nabi, kaifa dhikruhu lil maut. Laki-laki yang kau puji itu, bagaimana keadaannya terhadap masalah ingatnya kepada kematian. Terus Nabi, wong lanang sing cerita laki-laki lainnya itu memuji kepada laki-laki itu, nah Nabi diomongi, bagaimana keadaan dia laki-laki yang kau puji itu terhadap masalah ingat kepada mati. Kemudian falam yadkuru dzalik nganhu, maka laki-laki yang memujinya itu tidak menyebutkan sama sekali, menang baik.
Orang ngerti gue masalah gue caranya Nabi caranya gue bahasanya dek laki-laki itu saya tidak tahu kalau untuk masalah dia ingatnya kepada mati. Faqala maka Nabi kemudian menjawab ma huwa kama taqulun, maka dia laki-laki yang kau puji itu tidak seperti yang kalian katakan dengan pujian-pujian itu. Berarti standar laki-laki itu dianggap baik, laki-laki itu pantas dipuji di sisi Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan dia di dalam mengingat kepada kematian? Maksudnya seperti itu. Nah, makanya kemudian hal ini disebutkan di dalam bab ingat kepada mati dan bersiap-siap kepada kematian. Besok berarti sampai perkataan Imam At-Tirmidzi. Ya. Mungkin sebelum ditutup ini ada yang mau ditanyakan, masih ada 1 menit ini. Cukup ya? Masalah istirahat. Iya. Istirahatkan. Iya. Misalnya suatu saat aku selama istirahat. Tony itu diistirahatkan. Iya. Nah, sebenarnya itu kan di sana tuh kedudukannya sama. Berbeda. Diistirahatkan itu oke. Kalau gini, ya, ini yang lain. Kayak gini. Maksud dari kalimat mustarihun, menunjukkan wong mukmin. Dijelaskan Nabi, wong nek meninggalnya dalam keadaan mustarihun berarti dheweke meninggal dalam keadaan mukmin. Dia otomatis masuk ke dalam surga, di alam barzakh mendapatkan nikmat-nikmat yang sebagaimana yaitu para ahli surga. Tapi nek kalimatnya mustarahun yang diistirahatkan, berarti wong sing akeh jahate, akeh dolime, akeh perbuatan dosane kambi menungsan dia nek, sehingga dheweke nek mati, wong-wong sing ben sering dilarani, wong-wong sing ben sing dolimi, alam semesta sing sering kemudian disakiti pula, maka beristirahat dari kejahatan yang dia lakukan. Maka kemudian langsung ditafsir oleh ulama. Nah, ulama langsung ditafsir yaitu dengan surat Ali Imran ayat 90-91. Nanti panjenengan baca. Di ayat itu kemudian disebutkan seperti idza innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, dan dia mati dalam keadaan kafir. Kemudian yal'anuhumullah, maka dia akan dilaknati oleh Allah dan akan melaknati seluruh alam semesta dan seluruh apa saja yang bisa melaknati sesuatu yang terkena matahari. Nah, berarti orang yang diistirahatkan nang kene jelas dadi ahli neraka. Anu jahate akeh. Berarti ki kudu toni. Ya. Itu maksudnya seperti itu. Itu seperti itu. Maksudnya seperti itu. Ya, otomatis karena meninggalnya mustarahun, otomatis kemudian di alam barzakh ia akan mendapatkan fitnah yang banyak. Artinya begitu meninggal dalam keadaan mustarahun, di alam barzakh sudah mendapatkan yaitu di antaranya banyak azab yang timpa di dalam alam barzakh. Naudzubillah min dzalik. Ya harus menjadi mustari. Iku. Nah, itu. Sikap ya? Naktubu bahada menjadi stalim wabidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.